Okay, good morning student. Om Swastiastu. Thank you for joining this class today. Before I start the class today, let's pray together. Pray welcome. And done. Okay, thank you. How are you today, guys? Okay, I hope you are good condition today. Before we start the material, let's warming up first. Okay, please stand up. Okay, and the next, please shake your hand. Next, turn your head. Oke, sudah lakukan pemanasan. Are you ready to start listen? Okay. Before we start to listen, I will do attendance. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai simple present tense. Oke, ada yang tahu nggak simple present tense itu apa? What do you think about simple present tense? Oke, jadi makna simple present tense itu yaitu dari kata simple yang artinya sederhana gitu. Jadi kita tuh membuat kalimat yang sederhana gitu. Selanjutnya present yang artinya itu waktu yang sekarang. Jadi simple present tense itu merupakan kalimat sederhana yang kita lakukan atau yang kita katakan pada saat sekarang gitu. Jadi simple present tense itu memiliki fungsi yang pertama sebagai general truth, yaitu merupakan fakta dari sesuatu yang bersifat umum gitu. Jadi yang kedua, habitat action yang merupakan kebiasaan yang kita lakukan sekarang gitu. And the rumus simple present tense itu yang pertama, untuk kalimat positif rumusnya yaitu subject plus verb one plus object. Jadi kita tuh memakai subject, misalnya I, you, they, we, she, he, it. Itu subjek yang digunakan dalam membuat kalimat positif dalam simple present tense. Ini verb one plus object gitu. Example-nya misalnya you play gadget. Tuh. Example nomor 2, she plays gadget. Ini pakai S. Kenapa pakai S? Karena dalam S ini tuh digunakan selain dari I, you, they, we. Selain dari subjek I, you, they, dan we. Ingat ya, selain subjek I, you, they, we. Jadi untuk subjek she, he, it gitu. Jadi menggunakan is di verb one-nya. Ingat, tambahin is gitu ya. Selain ini, I, you, they, we ini nggak bisa ditambahin is gitu. Jadi gitu. And the next kalimat negatif rumusnya itu yang pertama subject plus do not
or done, and does not or doesn't, plus verb 1 plus object. And do ini do not or done itu digunakan pada subjek I, you, they, we. Jadi Ayu Dewi ini pakai subjek Ayu Dewi ini memakai don't tuh, dan doesn't not ini untuk subjek she, he, it gitu. Jadi kita tuh harus bisa membedakan ya gitu. Kayak misalnya kita mau pakai subjek I, you, they atau we, kita tuh bisa pakai do not itu. Kalau misalnya kita pakai subjek she, he, it, kita tuh harus pakai does not or doesn't gitu ya, tambah verb 1 tambah objek gitu. Jadi untuk rumus di kalimat negatif gitu. Dan next untuk kalimat tanyanya, kita bisa taruh do atau does di depan. Ingat, do-nya untuk Ayu Dewi dan does-nya untuk she, he, it gitu. Do or does sesuaikan sama subjeknya apa, terus plus subjek yang ini sama ini tapi sesuaikan sama do or does-nya, terus verb 1 plus objek plus tanda tanya gitu. Misalnya example-nya tuh do you know him gitu kan. Jadi ingat tanda tanyanya gitu. Jadi yang terpenting itu kita tuh harus bisa mengetahui mana subjek yang dipakai sama do or does gitu. Apakah ada yang kurang jelas dari pembahasan materi yang tadi saya jelaskan? Baik, jika penjelasan yang saya jelaskan tentang simple present tense tadi sudah jelas, sekarang saya akan memberikan tugas. Coba buat 3 kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Silakan. Oke, karena waktunya sudah selesai, jadi kita akan bahas sekarang. Misalnya kita buat contoh dari kalimat positif ya. Misalnya yang pertama untuk kalimat positif, misalnya you eat fried chicken. Nah, ini you-nya ini untuk subjek you, I, you, Dewi. Jadi kita pakai subjek you ya, gitu. Eat fried chicken. Jadi gitu. Sekarang kalimat negatifnya, berarti kalimat negatifnya you don't eat fried chicken gitu ya. Dan kalimat tanyanya do you eat fried chicken gitu ya. You eat fried chicken, ingat tanda tanya. Nah, jadi gitu. Jadi ini kita pakai subjek you, karena subjek you itu kan pakai dan kan, bukan pakai
doesn't gitu. Kalau doesn't kan untuk she eat gitu. Jadi kita pakai dan eat fried chicken gitu kan. Nah, untuk kalimat tanyanya, jadi kita tuh pakai do di depan gitu ya. Do you eat fried chicken gitu. Apakah sudah paham semua? Oke, sekian class for today. Thank you for join this class, and I hope you understand the material today. And I close with Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Thank you. Bye bye.